Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi pada kesempatan ini, walaupun kami menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara semuanya hanya melalui rekaman video ini. Tapi kiranya pertemuan kita hari ini akan sungguh-sungguh kita mau belajar akan firman-Nya, kita akan sungguh-sungguh mengalami keberkatan Tuhan yang baru. Ini tahun yang baru, ini pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, ini kesempatan yang baru dari Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 38 hingga 40. Yohanes pasal 6 ayat 38 hingga yang ke-40, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku membangkitkan pada akhir zaman, saudara-saudaraku. Lalu, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema pembelajaran kita hari-hari ini, kita akan terus belajar yang namanya The New Normal. The New Normal. Apa itu The New Normal? Normal yang baru. Walaupun sebetulnya bukan normal yang baru, karena kita tahu bahwa Alkitab sudah ditulis Tuhan, sudah di firman Tuhan ini sudah ada sejak dahulu kala, sejak kekekalan, bahkan sebelum kehidupan ini ada. Firman Tuhan sudah ada. Tapi biarlah kita mengikuti situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini, the new normal, katanya the new normal. Dan pemerintah bangsa kita juga terus menggalakkan, the new normal, the new normal, the new normal. Dan kita sebagai orang percaya, mari kita mengambil hikmahnya, apa yang dimaksud dengan the new normal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, the new normal itu artinya kita selalu mengikuti apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan, apa yang seperti Tuhan Yesus pikirkan, apa yang seperti Tuhan Yesus kerjakan sewaktu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan di muka bumi ini, atau katakanlah waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan manusia, yaitu semua manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau mengikuti. Di sana dikatakan tadi di ayat yang ke-38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sampai ayat ke-40 dikatakan di sana ada satu kata yang terus-menerus diulang, yaitu kehendak. Kehendak. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan melakukan kehendak Dia. Bukan Dia mau-maunya datang sendiri ke muka bumi ini. Bukan Dia maunya datang lalu main-main, misalnya gitu kan, traveling. Ada banyak manusia sehari-hari ini, terutama di tengah-tengah corona ini, karena corona ini belum berakhir, saudara-saudara, lalu merasa bosan, merasa boring, merasa bete, merasa jenuh, merasa kesal, lalu akhirnya jalan-jalan dan sebagainya, traveling, bahkan tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Dan apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi akibatnya? Tentu saudara-saudara dan saya sama-sama telah mengetahuinya. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ke muka bumi ini, Dia datang ke dunia ini bukan untuk kehendaknya sendiri, bukan untuk egonya sendiri, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk maksud-maksud yang lain, tetapi hanya satu. Apa itu? Melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa di surga. Dengan kata lain, saudara-saudara, kesimpulannya artinya the new normal, artinya kita harus melakukan kehendak Bapa. Biarlah di tahun ini, biarlah di tahun yang baru ini, kita mau terus belajar, bahkan seterusnya. Kita mau melakukan the new normal. Apa itu the new normal? Tata cara, kehidupan, melakukan kehendak Bapa. Seperti yang Bapa mau. Bukan mau-maunya kita, bukan egonya kita, bukan sembarangan hidup kita. Mari kita melakukan kehendak Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua poin. Yang pertama, Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa jangan kamu bodoh, tetapi usahakan mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita betul-betul mengerti kehendak Tuhan. Apa ya? Kenapa ya Tuhan corona ini belum berakhir? Kenapa ya corona ini akhirnya menggemparkan kehidupan manusia? Bukankah kita manusia ini jadi susah? Ada banyak dampak-dampak yang terjadi karena corona yang masih terus mewabah dan belum berhenti sampai hari ini. Tapi kita harus terus mencari tahu apa kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan ternyata lewat adanya corona ini, saudara-saudara.
Semua hamba-hamba Tuhan, semua gereja-gereja, semua pelayan-pelayan Tuhan, kami bersepakat. Salah satunya adalah ketika ada corona ini, maka sistem online, sistem virtual, ibadah virtual, pertemuan virtual, doa-doa lewat cara virtual, ternyata itu sangat efektif. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, pasti di situ ada kehendak Tuhan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Dan karena itu Tuhan mau kita terus cari tahu apa itu kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Jangan kita menjadi orang bodoh. Apa itu orang bodoh? Orang bodoh artinya orang yang nggak mau tahu dengan kehendak Tuhan. Udah corona, ngapain protokol-protokol kesehatan? Udah kita jalan-jalan aja. Apa itu kata pemerintah? Bahkan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ironisnya sampai hari ini masih banyak rakyat, masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai. Jangan-jangan corona itu tidak ada. Jangan-jangan itu hanya buatan omong kosong, hanya hoaks, hanya pemerintah yang mendengung-dengungkan corona, bahwa corona ada, bahwa sebetulnya tidak ada. Saudara, hati-hati. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, bahwa corona memang ada, saudara-saudara. Dan kita harus melakukan protokol kesehatan. Jangan kita semena-mena. Usahakan kehendak Tuhan. Jangan kita menjadi orang bodoh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang-orang di luar sana yang hari-hari ini hidupnya, minta maaf saya mau katakan, hidupnya, cara hidupnya, berpikirnya dan sebagainya seperti orang bodoh. Apa bedanya kita dengan orang-orang duniawi? Apa bedanya kita dengan orang-orang bodoh di luar sana? Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa ya kehendak Tuhan? Corona ini kenapa ya Tuhan? Anak saya begini kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Pelajaran saya begini, kampus saya begini, di kantor saya ada begini Tuhan. Kenapa Tuhan? Kita harus mencari kehendak Tuhan, saudara. Kita harus cari tahu kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan ini jadi Tuhan sudah merancang semuanya. Sudah merancang semuanya bahwa segala sesuatu ada tujuannya. Segala sesuatu ada tujuannya. Dan tugas kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita harus cari tahu apa maksud Tuhan. Apalagi bagi saudara dan saya yang sudah mengaku kita katanya bertobat. Saya udah bertobat, saya udah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Tapi nggak mengerti kehendak Tuhan. Wah, itu mah sama saja. Sama saja bohong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Efesus 5 tadi, ayat 17 di sana dikatakan, ada kata jangan kamu bodoh. Sekali lagi saudara-saudara, jangan kamu bodoh. Jadi orang bodoh itu bukan orang yang gak pintar. Orang bodoh itu bukan orang yang IQ-nya rendah. Orang bodoh itu orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Bila mana saudara dengan saya, sampai hari ini kita gak mengerti kehendak Tuhan. Kita nggak tahu tujuan hidup kita seperti apa sesuai kehendak Tuhan. Kita nggak tahu maksud Tuhan seperti apa. Kita nggak tahu kehidupan rohani kita seperti apa. Berarti saudara dan saya kita dinamakan orang bodoh, saudara. Apakah saudara mau dengan saya disebut orang bodoh? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 9. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus bersama dengan tim pelayanannya mendoakan jemaat di Kolose. Supaya jemaat di Kolose juga bertumbuh dan mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Saya berdoa untuk kita semuanya. Saudara-saudara baik yang menyaksikan maupun dimanapun saudara berada. Saya berdoa supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ini sudah akhir zaman. Sekali lagi ini sudah akhir zaman. Tuhan Yesus sudah segera akan datang. Saudara kita harus semakin mengerti kehendak Tuhan. Tanda-tanda zaman. Antikris mulai bangkit. 666 mulai ada saudara-saudara. Perhatikan saudara-saudara. Mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Pertanyaannya, mengapa saya harus mengerti kehendak Tuhan? Ada 2 poin. Poin yang pertama, Matius 6 ayat 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya percaya kita seringkali berdoa atau mendoakan seperti cara ini. Ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, kalau engkau berdoa, berdoalah seperti ini. Karena itu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengapa kita harus melakukan kehendak Tuhan, saudara-saudara? Supaya terjadi di bumi ini seperti di surga. Pertanyaannya, mengapa harus di bumi seperti di surga? Saudara baca kitab Wahyu, saudara baca
cari tahu dan sebagainya tentang keadaan di surga. Ya, mungkin dari Google juga banyak, saudara-saudara. Silakan, saudara. Kehidupan di surga, kehidupan yang luar biasa indahnya, yang luar biasa enaknya, yang luar biasa baiknya, saudara-saudara, dan sebagainya. Pertanyaan saya, rindukah saudara dengan saya? Kita hidup seperti di surga. Semuanya baik, semuanya enak, semuanya aman, semuanya tentram, semuanya bahagia, dan sebagainya. Demikian juga Tuhan mau. Bukan cuma saudara dan saya. Tuhan mau di bumi ini tentram, di bumi ini bahagia, di bumi ini bersih, di bumi ini semuanya sopan santun, di bumi ini semuanya tidak ada kejahatan. Tuhan mau seperti itu sebetulnya. Tapi masalahnya, sudahkah saudara dengan saya kita melakukan kehendak Bapa? Mengapa kita harus melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita? Supaya terjadi di bumi seperti di surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rindukah saudara mengalami, wah di bumi ini enak ya, seperti di surga ya. Jalanannya bersih, lingkungannya sehat, semua orang hidupnya damai, tidak ada saling kejahatan, tidak ada begal, tidak ada perampokan, tidak ada virus corona bahkan, saudara-saudara. Ya. Kenapa sampai terjadi ada di virus corona ini? Karena orang-orang Kristen tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa di bumi ini banyak kejahatan? Karena orang Kristen tidak hidup sesuai kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai hari ini, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua di dalam Matius pasal 7. Pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Di ayat 21 jelasnya, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Cuma menjadi orang Kristen labelnya saja, tidak menjamin masuk surga. Cuma menjadi orang Kristen yang hanya rutinitas, tidak menjamin masuk surga. Cuma menjadi orang Kristen duniawi, tidak akan menjamin masuk surga, saudaraku. Minta maaf, saya harus berterus terang. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya hanya memberitakan firman Tuhan. Yang masuk surga adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan melakukan kehendak Bapa. Dan melakukan kehendak Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah saudara dan saya kita melakukan kehendak Bapa di surga? Artinya saudara-saudara, kita sekali lagi ditekankan bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jikalau hari ini saudara mengerti dan saudara mau melakukan kehendak Tuhan, mari kita sama-sama, kita datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Jikalau di hari-hari yang lalu, tahun yang lalu, saudara belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara belum pernah mengerti, menerima Kristus, lahir baru. Ini waktunya. Saudara buka hati, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara. Menjadikan dia sebagai Tuhan dan Raja. Mari kita berdoa, kita aminkan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan kali ini. Bapa, kami mau hidup mengikuti kehendak-Mu. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan mulai hari ini dan selanjutnya. Ajarkan kami mengerti kehendak-Mu Bapa, hari demi hari. Bapa, bila mana ada penonton pemirsa yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hati. Bapa, Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau pulihkan. Berkati seluruh penonton yang ada di tempat ini. Berkatilah seluruh penonton ya Tuhan, dimanapun berada. Apapun kebutuhan, apapun pergumulan mereka. Bapa, Engkau memberkati semuanya ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih untuk perhatian saudara-saudara semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.